Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2672 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 10. Di bawah perikop hanya satu Injil. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang keheranan Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia yang begitu cepat berbalik dari iman mereka, meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang terjadi di jemaat Galatia? Sehingga jemaat di Galatia mereka cepat berbalik dan meninggalkan Yesus. Saudara, saya belajar di sini bahwa jemaat di Galatia telah disusupi atau telah masuk guru-guru yang palsu yang mengajarkan kepada jemaat bahwa ada yang kurang dengan Injil yang disampaikan para rasul. Ada yang kurang, makanya mereka menambahkan. Memang kelihatannya, wow, ini tambahannya luar biasa bagus. Karena untuk selamat, mereka harus berbuat baik. Saudara, konsentrasi mereka untuk mendapatkan keselamatan itu adalah berbuat baik. Saudara, banyak orang pada saat itu bahwa dengan percaya kepada Yesus itu tidak cukup. Mereka harus menambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Baik itu amal, sosial, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Berbuat baik itu sudah menjadi keharusan kita. Tapi jangan membawa satu persepsi bahwa saudara selamat karena perbuatan baik itu. Saudara tidak heran, banyak orang menabur, banyak orang sangat-sangat sosial. Karena bagi anggapan mereka, semakin banyak saya beramal, saya pasti mengumpulkan harta di surga, sehingga saya kalau mati
pasti masuk surga. Saudara, hati-hati dengan pengajaran seperti ini. Kalau pemahaman kita diracuni dengan pemahaman seperti itu, maka kita akan fokus berbuat baik dan akan mengesampingkan inti dari Injil itu, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang pertama, perhatikan. Jemaat harus kembali kepada Injil yang sejati. Amin. Jemaat harus kembali kepada pemberitaan Injil yang benar, yang seperti diajarkan Rasul Paulus bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan Injil? Injil itu adalah kabar baik. Amin. Kabar baiknya apa, saudara? Kabar baiknya Allah yang datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Misi Allah dalam Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Melalui apa? Melalui kematiannya, darahnya, menebus dosa saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia ada di bawah kendali iblis. Makanya Tuhan harus turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, sama seperti kita manusia. Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Melalui apa? Melalui kematiannya di Golgota. Darahnya tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau Tuhan tidak mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, maka dia tidak akan mati. Dan korban tidak sah kalau tidak mati. Korban baru sah kalau korban itu mati, darahnya dicurahkan. Barulah korban itu sah dan Yesus menjadi korban anak domba Paskah. Korban untuk kita semua manusia, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Benar dia mati, tapi sesuai dengan perkataan Yesus yang dia beritahukan sampai 4 kali, dia beritahukan kepada murid-muridnya bagaimana dia akan mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang seperti Yesus yang berkata bagaimana dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Hanya Yesus yang terjadi sesuai dengan perkataannya. Betul, dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Amin. Ngapain Tuhan Yesus di surga? Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kalau tempatmu sudah jadi, saudara akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau kita masih ada di dunia ini, berarti rumah kita di surga belum selesai, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada Yesus Kristus Tuhan, maka saudara selamat. Amin. Itulah Injil. Guru-guru palsu yang ada di Galatia mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul Paulus. Mereka mengajarkan bahwa harus tambah berbuat baik. Padahal tujuan mereka, saya tangkap di sini, supaya jemaat, supaya orang-orang Kristen pada saat itu, mereka memberikan semua harta mereka untuk guru-guru palsu itu. Tujuan mereka hanya meraup keuntungan. Benar firman Tuhan katakan, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, guru-guru palsu itu dalam otak mereka itu cuan, uang. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus, dia bukan
mencari perkenanan manusia, bukan hanya untuk mencari kesukaan manusia, tapi dia sungguh-sungguh hidup sebagai hamba Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yaitu cerita tentang Yesus. Kalau saudara percaya, saudara selamat. Cukup sampai di situ. Amin. Tidak ada lagi embel-embel, tambah-tambahan. Tidak ada. Saudara percaya Yesus melalui pemberitaan Injil itu memberi diri saudara dibaptis, saudara pasti selamat. Kalau saudara tidak percaya, saudara akan dihukum. Itu firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 ayat 16. Saudara baca nanti dan renungkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yaitu cerita tentang Yesus. Itu sudah cukup. Kalau sudah percaya, saudara selamat. Kalau sudah memperhatikan Injil, di perjanjian lama apakah ada Injil? Ada. Nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, kelahirannya, pelayanannya, apa yang dia lakukan. Semuanya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Semua nubuatan yang mengarah kepada Yesus itu adalah Injil. Saya sederhanakan, Injil itu adalah cerita tentang Yesus. Amin. Saudara sayang sekali, kalau kita melihat sekarang ini hamba Tuhan berkhotbah bukannya menceritakan tentang Yesus, tapi yang dia sampaikan bagaimana dia diberkati, punya rumah, punya mobil, diberkati dengan finansial dan sebagainya. Saya mau bilang itu bukan Injil. Injil itu adalah cerita tentang Yesus. Amin. Saudara, kenapa kita harus menceritakan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di luar sana? Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Walaupun saudara sudah berbuat baik, mungkin saudara untuk membantu hamba Tuhan, gereja, jemaat, saudara menabur jor-joran, saudara sangat royal, sangat banyak berlimpah. Tapi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saya mau pastikan saudara tidak akan selamat. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya jalan kebenaran yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Dia berasal dari surga. Dia datang ke dalam dunia. Dia menceritakan tentang jalan yang menuju pada keselamatan. Kenapa saudara nggak percaya pada Yesus yang asalnya dari surga? Karena dia berasal dari surga, dia tahu jalan menuju ke surga. Percayalah pada Yesus, percayalah pada Injil, maka saudara diselamatkan. Tidak perlu lagi tambah-tambah. Oh, harus berbuat baik, berbanyak amal. Saudara, itu ajaran sesat itu. Saya mau bilang saudara, berbuat baik itu satu keharusan buat kita. Tapi jangan sampai pikiran saudara dengan berbuat baik, saya menambah amal supaya saya masuk surga. Itu yang sesat. Berbuat baik satu keharusan sebagai ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita bantu orang, kita menabur. Tapi jangan sampai kita berpikir, ini bekal saya nanti supaya saya bisa selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berpikir seperti itu, berarti fokus keselamatan saudara bukan pada Yesus, tapi pada pemberian saudara. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya pada Yesus, percaya pada Injil, saudara selamat. Yang kedua, Rasul Paulus mau bicara kepada jemaat yang ada di Galatia. Jemaat harus tahu kalau ada orang atau malaikat yang datang menceritakan Injil lain selain yang disampaikan para rasul, terkutuklah mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang datang menceritakan Injil lain, menceritakan selain Yesus ada jalan keselamatan, orang yang menyampaikan dan yang percaya, yang menerima cerita itu, dan dia beriman pada hal itu, mereka akan menjadi orang yang terkutuk. Saudara, mari kita menjaga iman kita. Dengan apa? Dengan tidak lekas percaya. Hanya karena yang bicara itu orang kaya, sehingga saudara percaya. Padahal belum tentu yang dia sampaikan itu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bentengi iman saudara. Amin. Jangan kompromi. Kalau ada sesuatu pengajaran yang mengajarkan hal yang menyimpang selain Yesus ada keselamatan, Injil itu kurang, ini menandakan bahwa yang mereka sampaikan itu bukan Injil. Kalau sudah percaya, saudara akan terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk membentengi diri saudara dengan pengajaran-pengajaran yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman saudara dan saya harus kuat, supaya tidak lekas tergoda hanya karena melihat karisma orang yang saudara rasa, wah ini orang sangat berwibawa, orang ini sangat berpengaruh, orang ini sangat kaya, lalu saudara goyang iman saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya ada Injil selain yang disampaikan Yesus Kristus dan para rasul, saudara percaya ada Injil lain, saudara akan menjadi orang yang terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saja pada Yesus. Injil yang sejati menceritakan tentang Yesus. Dan Injil ini bicara tentang keselamatan. Saudara percaya pada pemberitaan Injil, saudara pasti selamat, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti selamat. Amin. Jadi jemaat harus tahu, kalau ada yang datang memberitakan kabar selain daripada Injil Kerajaan Allah yang menceritakan tentang Yesus, saudara jangan percaya, tolak. Itu ajaran sesat yang diajarkan guru-guru palsu untuk menyesatkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus tahu. Yang ketiga, jemaat harus melakukan atau mengejar, mencari hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Perhatikan saudara, ayatnya yang ke-10 di sana. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, jemaat harus mencari, melakukan, mengejar hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Walaupun memang ketika kita memilih untuk menyukakan hati Tuhan, orang-orang di sekitar kita gak senang. Orang-orang di sekitar kita kan gak suka kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam integritas. Orang-orang di sekitar saudara gak senang. Kenapa saudara mereka gak senang? Karena mereka dipakai iblis untuk mengusik saudara, sehingga saudara mulai kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang karena takut kehilangan teman, takut kehilangan saudara-saudaranya, akhirnya apa saudara? Kompromi dengan dosa. Ketika ada orang datang mau memberikan dana saudara, wah banyak orang imannya jatuh. Saya mau tanya saudara, kalau misalnya ada yang mau kasih saudara 10.000 rupiah, asal saudara tidak beribadah kepada Tuhan, pasti saudara tolak. Saya yakin itu saudara pasti tolak. Tapi kalau seandainya jumlahnya semakin besar, katakanlah saudara dijanjikan akan diberikan 1 miliar
asal hari Minggu saudara tidak pergi ke gereja selama 1 tahun ini, saya percaya banyak yang goyang. Jangankan saudara, ada juga pendeta yang goyang, betul nggak? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau hanya mau mencari perkenanan manusia, pasti kita akan kompromi. Tuhan mau saudara melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia. Dari firman Tuhan yang kita belajar, saudara, kita harus jadi hamba Tuhan. Memang jadi hamba Tuhan tidak semua jadi pendeta. Semua kita yang percaya pada Tuhan, kita menghambakan diri kepada Tuhan Yesus. Memang ada yang dipanggil jadi gembala, jadi penginjil, jadi majelis dan lain sebagainya. Saudara, itu panggilan. Tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Karena di dalam dunia ini kan hanya 2 perhambaan. Hamba Tuhan dan hamba iblis, saudara. Saya percaya semua yang mendengarkan adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya yang adalah hamba, kita harus melayani Tuhan kita, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini. Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Galatia dan kepada kita semua. Jemaat harus bertobat dan kembali pada Injil yang benar. Yang kedua, kita belajar, jemaat harus tahu kalau ada orang atau malaikat sekalipun yang datang menceritakan Injil lain, menceritakan selain Yesus ada keselamatan, orang itu terkutuk. Yang ketiga, jemaat harus mencari, melakukan, mengejar hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Apa itu? Kita menjadi hamba Tuhan. Hamba itu kan posisi, tingkatan yang paling rendah. Artinya kita harus hidup dalam kerendahan hati. Supaya apa? Tuhan berkenan, Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati, yang menghambakan dirinya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.